Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvita Nuari Triapsari dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1, nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kantor sebagai tulang punggung operasional perusahaan. Mengapa dikatakan sebagai tulang punggung operasional perusahaan? Karena berdirinya suatu perusahaan itu dibutuhkan yang namanya manajemen atau pengelolaan. Ketika perusahaan telah dikelola dengan baik, maka hal itu akan menumbuhkan citra yang baik untuk perusahaan itu sendiri. Dan juga perusahaan tersebut akan dengan mudah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu manajemen kantor? Manajemen kantor adalah pekerjaan yang berfokus pada memaksimalkan efisiensi perkantoran dan memastikan pekerjaan perkantoran yang efektif, dengan menetapkan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen kantor melibatkan koordinasi kegiatan perkantoran dan membantu menjaga kepuasan karyawan. Jadi, manajemen kantor itu mencakup pada pengelolaan setiap kegiatan yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen kantor. Fungsi manajemen kantor adalah untuk memastikan lingkungan kantor berfungsi sebagai pusat pendukung yang efisien dan terorganisir, memungkinkan seluruh organisasi untuk fokus pada fungsi inti bisnis dan mencapai sasarannya. Nah, kata kunci yang dapat kita ambil dari pengertian dan fungsi tadi yaitu efisien dan efektivitas. Ketika bisnis telah dikelola dengan benar, maka akan terdapat kendali atas setiap kegiatan perkantoran. Jadi, apa itu efisiensi dan efektivitas? Efisiensi artinya kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan cara yang paling hemat dari segala aspek. Yang dimaksud hemat dari segala aspek ini dapat kita lihat dari segi waktu, tenaga, anggaran, serta sumber daya. Dan apa itu efektivitas? Dalam konteks bisnis atau organisasi, efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan, program, atau tindakan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis perusahaan. Sesuatu bisa dikatakan efektif ketika upaya atau tindakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan dan memberikan solusi terhadap permasalahan atau tantangan yang dihadapi suatu perusahaan. Nah, perlu diketahui, efisiensi dan efektivitas ini memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena efisiensi dapat membantu menghemat sumber daya, dan efektivitas dapat memastikan bahwa hasil yang diinginkan benar-benar tercapai. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi ini. Cara meningkatkan efisiensi. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur membantu karyawan fokus pada bagaimana menentukan cara yang terstruktur untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Hal ini dapat mencegah adanya miskomunikasi dan memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga yaitu pemberian feedback. Pemberian feedback atau timbal balik terhadap karyawan akan membantu memahami kinerja yang perlu diperbaiki, yang mana akan mendukung karyawan untuk melakukan self-upgrading yang juga akan menguntungkan perusahaan. Yang keempat yaitu berikan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bisa ditekankan pada materi mengelola waktu dengan baik, mengidentifikasi prioritas, dan menghindari menunda-nunda pekerjaan. Yang kelima yaitu peningkatan teknologi dan inovasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas karena misalnya ketika dilakukan pergantian perangkat komputer dari versi lama ke versi baru akan membuat hasil desain seorang graphic designer yang lebih berkualitas. Yang keenam yaitu evaluasi. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dan terus meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara meningkatkan efektivitas
Yang pertama yaitu menerapkan SMART Goals Method. SMART Goals adalah metode yang membantu merancang tujuan-tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang kedua, delegasi tugas yang tepat. Pastikan bahwa tugas-tugas yang didelegasikan atau dibagikan sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki individu. Yang ketiga, yaitu penggunaan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, yaitu penggunaan metrik kinerja. Metrik kinerja ini bermanfaat dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus untuk diperbaiki ke depannya. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi yaitu dengan mengintegrasikan fungsi manajemen kantor yang solid dan menerapkan strategi peningkatan efisiensi serta efektivitas secara konsisten, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, cukup itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.